Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, di akhir zaman para pemimpin itu lebih banyak dibenci, dilaknat daripada dicinta. Semoga ini masih berjarak sedikit ya, walaupun waktunya sudah pendek sekali. Apa kata Imam Qushairi? Kami riwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan, akhaztu minas sufiyyah kalimatain. Aku ambil dari para sufi dua kata, dua kalimat. Kalimat yang tadi paman baca itu kalam Imam Syafi'i dari sufi. Apa kata imam terdahulu? Al-waqtu sayifun. Waktu itu pedang. Itu bukan petatah Melayu, bukan petatah orang Banjar, bukan petatah orang Jawa. Itu kalimat hikmah, kemakrifatan yang diajarkan seorang sufi kepada muridnya bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i murid seorang sufi. Fa illam taqta' bihi, kalimat keduanya apa? Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, memukul dengannya, memotong dengannya, berperang menggunakannya, maka engkau akan dipotongnya, engkau akan dilukainya. Dan banyaklah orang yang ditusuk oleh waktu, yang dilukai oleh waktu. Ditanyalah Imam Junaid, apa itu waktu? Apa jawaban beliau? Waktu itu nafasmu naik dan turun, bukan detik. 1 menit 60 detik, bukan. Waktu itu nafas naik dan nafas turun, itu disebut waktu. Ada waktu, ada ad-dahru. Ad-dahr sang waktu, sang masa. Suatu kali para sahabat mengatakan, ini waktu ini, jam ini, saat ini, masa sial. Mungkin orang-orang yang kalah dalam pertarungan demokrasi mengatakan ini masa sial. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, hadis qudsi, hadis sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. La tasubbud dahr, fa inna allaha huwad dahr. Dan Allah mengatakan, ya, ana dahru. Qala Allah Ta'ala, ana dahru. Allah berfirman, hadis qudsi, akulah sang waktu itu. Maka jangan pernah ngumpat waktu. Oleh karenanya antara ahli falak, ahli nujum dengan ahli tasawuf terjadi perbedaan mazhab dan adab. Bagi ahli falak, ahli nujum, ada waktu namanya waktu naas, ada waktu sial, waktu kurang baik. Bagi sufi, semua waktu tergantung persepsimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda zabni abdi, mengikuti kalam Allah Ta'ala. Hadis qudsi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau bunda maju, siap-siap paman ya, nanti kena hujatan oligarki. Urusan waktu lagi. Kalau di zaman Abbasiyah, khilafah Ottoman, khilafah Umayyah, biasa ayah ke anak, ayah ke saudara. Tapi itu tidak ada proses demokrasi. Prosesnya mungkin bunuh-bunuhan. Nah, maka Muhammad Al-Khan yang sekarang dikenal Muhammad Al-Fatih itu menyerang, membunuh keluarganya sendiri untuk menjadi gelar Al-Fatih itu, dengan kemudian bisa menaklukkan Istanbul. Jadi bukan beliaulah Al-Fatih yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tuftahunna, ya, la tuftahanna, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel.
Dan hemat saya bukan beliau yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud imam akhir zaman, al-imam al-mahdi. Fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish jaishuha. Sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya, sebaik-baik tentara itulah tentaranya. Itu adalah al-imam al-mahdi, bukan Muhammad Khan al-Utsmani yang dari Turki. Jadi serius ya. Kita doakan baik-baik saja ya, amin. Sekarang itu siapapun boleh bertarung dalam politik, yang penting dia punya kemampuan, ya. Dan kami para muallim, para guru, diwasiatkan oleh guru sebelumnya. Mursyid saya mengatakan, jangan pernah kamu melawan para pemimpin. Itu petuah guru saya, mursyid saya. Bal ud'u lahum, tapi doakan mereka. Kenapa? Alasannya bukan untuk kita. Salahul ummah, salahur ra'iyah bisalahihim. Jika mereka baik, maka rakyat akan aman. Walaupun rakyat suka ngomel, rakyat tuh suka protes, karena mulut ini nggak ada, lidah ini nggak ada tulangnya. Sebagaimana mudah ngomentari ustadz di YouTube, di sosial media, di TikTok, bener gak? Emang mudah jadi kiai? Antum harus nyantri dulu sekian tahun supaya jago baca kitab, supaya hafal ibarat-ibarat. Nggak cukup hafal, mesti mampu menganalisa yang dihafal. Nggak cukup menganalisa, harus sanggup merumuskan, menyimpulkan. Nggak sembarang jadi muallim, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab kerohanian ada ulama, dalam bab duniawi ada umara. Kalau umara tidak jaga keamanan negeri, ulama bisa ngajar tidak? Santri bisa belajar tidak? Umat bisa sholat dengan tenang tidak? Maka kita apresiasi untuk negeri ini, walaupun saya tidak lagi di Jakarta, bahwa negeri ini pemilunya damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Benua aman kemarin? Aman ya. Mungkin mulutnya yang tidak aman sama beritanya ya. Jadi guru kami para mursyid itu bersambung. Ini thariqah yang saya jalani, Naqsyabandiyah dan Syadziliyah ya. Dalam Naqsyabandiyah kami bersambung kepada guru sampai nanti kepada Maulana Khalid, sampai kepada Imam Bahauddin Syah Naqsyaband. Imam Maulana Khalid yang kemudian disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah, beliau nulis surat kepada khalifah mursyidnya, dan itu ratusan orang. Apa kata beliau? Ud'ullaha lil umara, doakan kebaikan pemimpin kamu. Fa inna salahar ra'iyah fi salahihim, karena kebaikan rakyat ada pada mereka. Maka ciri-ciri satu negeri dijaga oleh Allah, rakyatnya suka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Saya mau tanya, Indonesia kira-kira masuk yang mana? Banyak yang mendoakan baik atau buruk? Benar, serius. Gak usah Indonesia, Kalsel lah. Kalsel ini banyak ngumpat pemimpinnya atau banyak mendoakan pemimpinnya, yang mana? Ya, semoga yang banyak mendoakan kebaikan. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, di akhir zaman para pemimpin itu lebih banyak dibenci, dilaknat daripada dicinta. Semoga ini masih berjarak sedikit ya, walaupun waktunya sudah pendek sekali. Karena kalau saya menghitung Bapak Ibu saudara-saudariku, Turki Utsmani runtuh tahun berapa? 1924. Sekarang sudah berapa?
2024. Sudah berapa tahun? Sahabat sudah. Tapi untungnya, ini untungnya, Mekah Madinah, pusat Islam bukan Turki, bukan Baghdad, tapi Mekah dan Madinah. Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah baru dikuasai tahun 1933 oleh Saudi. Negara Saudi itu negara yang diciptakan oleh Inggris. Lalu kemudian mereka menjadi temannya Amerika. Jadi Saudi ini unik. Tapi kalau proyek temannya sama Cina. Maka yang bikin proyek-proyek di Mekah, Madinah itu Cina. Pinternya orang Saudi ini, orang Arab suka begitu ya. Dia ambil kebaikan dari manapun. 1933 barulah Mekah Madinah dikuasai. Sekarang ada berapa tahun lagi? 2024. Berarti 2003. Kalau ada ustadz berceramah Imam Mahdi muncul 2024, tunggu dulu. Ya, ente salah hitung bro ya. Ini bukan mencocok logi, hitungnya dari 2 kota suci, bukan dari kota pemerintahan. Jadi ilmu akhir zaman gak bisa cocok logi, apalagi pakai WA-WA-an. WA dulu teman yang di Palestina, WA dulu teman yang di Mekah. Kata teman di Mekah, Imam Mahdi telah keluar. Ternyata Imam Mahdi sudah mati di Suriah. Banyak kawan-kawan saya, para pendakwah itu terburu-buru untuk menentukan ilmu akhir zaman. Padahal akhir zaman, ayuhal ikhwah, semua hadirin, akhir zaman itu kata Nabi Muhammad SAW akan muncul khalifah ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itu ada pada ruh, bukan pada akal. Jadi umat Islam gak usah sedih-sedih amat, akalnya tidak semaju orang barat hari ini, tapi kita dulu pernah semaju mereka, bahkan melebihi mereka. Sekarang kita mau ngejar akal orang barat nggak sanggup. Kita nikmati saja hasil penemuan mereka, kita tinggikan, kita kuatkan peradaban rohani. Dan ternyata cocok juga. Ini baru cocok logi nih paman. Kita buat pengajiannya di alam roh, di alam arwah ya. Ya kalau yang bisa lihat bisa pak, bisa kelihatan di alam arwah. Kalau yang bisa lihat. Maka kajian akhir zamannya saya simpul sederhana tadi, Bapak Ibu, gak usah khawatir amat ya. Tapi betul 2024 ini banyak kejadian, Bapak Ibu. Itu Jawa diguncang ya, kampung Sunan Bonang itu digoyang, Sunan Kalijaga ditanam di Jawa Tengah bagian utara, Demak, itu sekarang terendam banjir. Belum lagi di kampung saya Sumatera Barat, itu ada yang banjir, ada yang longsor. Masya Allah, 2024 ini Allah mastur an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita persiapkan untuk 9 tahun lagi. Dan ini ada satu rahasia sebelum masuk ke bab keabadian. Mau jadi abadi nggak? Mau abadi nggak? Kalau jadi gubernur 5 tahun selesai. Ya, jadi ketua DPRD 5 tahun selesai. Jadi pejabat bisa kurang dari 5 tahun, mungkin sekian bulan. Tapi jadi makhluk abadi itu selama-lamanya. Mau nggak? Sebelum masuk ke situ ada satu kabar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Mahdi
Al-Mahdi artinya yang di-guiden oleh Allah. Bukan imam yang suka ngimpi, bukan. Imam yang dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sang imam nanti memimpin negeri, seluruh negeri, tanpa perlu pemberontakan, tanpa perlu ngebom. Tapi justru mereka diminta untuk memimpin. Mereka memimpin 9 tahun. Berapa tahun? Tapi sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Maka 40 hari lama sekali rasanya. Sebagaimana dulu Dajjal Samiri pernah keluar di masa Nabi Musa, juga 40 hari, tapi rasanya sangatlah lama. Namun Allah balas. Apa balasan Allah? 9 tahun itu 1 hari pun seperti setahun. Kalikanlah 9 tahun kali 365 hari kali setahun. Lama, itu lama sekali ya. Lagi asik-asik menikmati dunia, yang sorga disegerakan, Ya'jud Ma'jud keluar. Ini pian-pian ini lagi asik bikin anak kali ya, lagi asik makan, lagi asik santai. Nanti zaman itu cemburu-cemburu udah nggak ada, Bu, udah tipis. Mumpung masih cemburu sekarang ya. Nanti nggak ada cemburu-cemburu zaman itu. Semua orang cemburu itu ananiah, ego perempuan. Boleh cemburu sebatas yang disyariatkan Allah. Cemburu cinta, bukan cemburu egois. Ya. Dan itu nggak ada nanti di sana. Karena itu surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita keep tentang akhir zaman ya. Siapkan saja diri. Kalau tidak tahu tentang akhir zaman, katakan kami tidak tahu. Jangan mengada-ada, jangan mencari-cari ke dunia yang gak jelas, apalagi ilmu cocoklogi. Mengulang kajian-kajian sebelumnya, karena ini basic untuk memahami tentang insan keabadian, alam keabadian. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sajdah mungkin ada yang hafal, dari ayat 7 sampai ayat 9. Kelihatan dimunculkan? Sudah ya. Alladzi, yang ahsana, yang membaguskan kulla syai', segala sesuatu, khalaqahu, yang ia ciptakan, wa bada'a khalqal insan, lalu memulai penciptaan manusia, min tin, daripada tanah. Manusia, nah ini tentang kita. Kita ini makhluk paling narsis. Apa arti paling narsis? Bapak Ibu, kalau foto pasti yang pertama dilihat wajah siapa? Kalau kita foto bareng nih, yang pertama dilihat muka siapa? Ya, walaupun sudah punya kekasih, kita foto berdua sama kekasih kita, yang pertama kita lihat siapa? Nah, itu tanda kita makhluk paling narsis. Hati-hati cowok-cowok nih, kalau suka selfie, cing, gitu ya. Gimana kalau selfie? Itu kalian punya sifat jamaliyah yang seharusnya ada di perempuan lebih banyak. Kalau perempuan begitu, itu dimaklumi. Perempuan gimana? Perempuan? Kalau perempuan begitu, goyang-goyang kepala gitu, kita senang lihatnya, tambah cantik, tambah gemulai dan gemoy.
Tapi kalau laki-laki begitu, aduh, napasku habis, Pak. Nih hati-hati nih ya, yang jomblo-jomblo ini, yang belum laku ini. Jangan sampai kalian salah pergaulan. Jangan mau dibilang, nih tolong paman kayaknya dekat sama presiden terpilih. Cukup kata gemoy. Kenapa? Dalam ilmu yang saya terima, setiap kali orang bilang, kamu cantik bro. Bro kok cantik? Itu hormon keperempuanan kita langsung muncul, Bapak Ibu. Hati-hati. Kamu cowok cantik, aduh, kacau sudah. Ya, tolong nanti disampaikan paman ya, karena kita mendoakan pemimpin semoga hatinya tetap selamat bersih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau paman dekat, tapi sepertinya punya jalur pintas ya. Ini penting karena pemimpin kita mesti dia punya ketegasan sesuai dengan dirinya. Sesuai dengan dirinya. Kita ini misalnya, antum ini orang gagah, ganteng. Terus ada yang bilang kamu jelek. Di dalam diri kita ada hormon yang bikin kita tidak happy, yang kemudian memunculkan sifat tidak percaya diri. Itu setiap hari orang kan begitu. Dan dulu saya begitu. Saya dulu pakai bedak, guru. Ternyata guru Sufyan yang lebih laku ya enggak? Saya dulu pakai bedak, kemana-mana pakai pembersih, buat tisu. Akhirnya baru muncul agak sedikit tegas gitu ya, ikut beladiri yang keras, sehingga teman saya cowok-cowok maco semua ya. Bukan yang cuma ototnya keren, tapi dalamnya melehoy ya. Kita tidak benci mereka, tapi sorry, antum salah pergaulan ya, salah pergaulan. Jadi kalau orang bilang karakter ini menular lewat kata-kata, karena kata-kata itu luar biasa. Kata-kata itu puncak dari makna yang ada pada manusia. Maka kemuliaan langit, kemuliaan aras itu disimbolkan dengan kata-kata Quran. Jadi jangan main-main dengan kata-kata. Betul-betul hebat itu kata-kata ya. Itu juga sebabnya banyak di Korea itu artis-artis yang sudah mulai turun ratingnya bunuh diri cuma karena dikata-katai oleh netizen. Emang enak ya, viral di YouTube kata mereka, kami dibully se-Korea. Mereka dibully se-Korea bunuh diri. Saya punya kenalan, kajian dia direkam orang, diposting, dibully, masuk rumah sakit Bapak Ibu. Ustadz kalau begitu gimana menghadapi dunia? Baru dibully netizen sudah sakit. Gimana nanti perang sama Dajjal? Ya. Baik. Ini perhatikan, kita ini narsis, maka kita mesti narsis yang positif. Nafsiyah yang ijabiyah, yang mahmudah. Jadi kedirian, keakuan yang positif. Apa itu? Mengenal asal muasal diri, bahwa diri kita tidak hanya berasal dari unsur ciptaan materi, tapi kita juga berasal dari sesuatu yang sifatnya tidak materi. Yang pernah belajar fisika, kimia, saya mau tanya, energi itu abadi atau tidak? Benar, energi itu abadi. Dan sumber energi bahasa Arabnya quwwah, kekuatan. Quwwah itu berasal dari ruh. Maka ruh itu adalah jami'ul quwa, kumpulan dari energi-energi, dan itu abadi. Allah jadikan apa? Abadi. Tapi kita punya unsur yang zahir. Apa unsur zahir? Wa bada'a, Allah mulai
khalqa, penciptaan insan min tin, dari tanah. Maka tanah bukan bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab yang kemudian terjadi penyimpangan lafaz. Tin, tanah. Thumma ja'ala naslahu, lalu keturunannya diciptakan dari saripati tanah, min ma'in mahin, ya. Bukan dari saripati sana sini, langsung disebutkan min ma'in mahin. Sedangkan keturunannya berasal dari air yang hina. Maka di sini sudah dua unsur, tanah dan air. Ini ada yang langsung ketemu di bawah pohon nggak? Atau kayak sunggokong, ketemunya di mana? Di bawah batu. Apa maknanya di sini? Air, kita ini dari air yang paling hina, tapi Allah mau menyebutkan sesuatu yang lebih mulia. Tsumma sawwahu, lalu dia menyempurnakan air yang hina itu. Air yang hina jadi tidak hina. Mohon maaf. Ini agak jorok. Ini belajar fikih. Air mani itu nyentuhnya jijik gak? Punya sendiri loh. Jijik gak? Mau gak di gelasnya ada ketempelan, mohon maaf, terus minum, berani nggak? Air kita loh, kita dari situ loh, kita dari situ, kita jijik dengan air itu. Tapi ketika disentuh dengan niat kunnya Allah, bahkan disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi, para malaikat nanya, kenapa kita perlu sujud kepada Adam? Pertanyaan mereka sampai kepada Allah, maka Allah sidang para malaikat. Itu malaikat disidang. Apa kata Allah? Hei malaikat, kalian nanya ya, kenapa aku suruh kalian sujud kepada Adam? Kenapa Adam begitu mulia melebihi kalian? Apa jawaban mereka? Betul ya Allah. Jadi malaikat ini suka protes juga, tapi nggak berani nentang. Mereka cuma nanya-nanya aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di kitab Syu'abul Iman, riwayatnya Hasan. Sedangkan Nabi SAW meriwayatkan dari Allah bahwa Allah mengatakan, wahai malaikatku, kalian aku ciptakan dari nur, kun. Kun bukan dukun. Kun kamalun nur, kesempurnaan nur. Nur apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Adam langsung khalaqtuhu biyadi, aku ciptakan dengan tangan jalaliyahku. Jalaliyah artinya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat masih perantara nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Adam betul bahannya juga dari nur, dari tanah, dari air, dari udara, tapi langsung tangan jalaliyah Allah, bukan tangan begini ya. Kata tangan pada hak Allah hakiki, meskipun dimajazikan sebagian ahli kalam. Hakiki pada zat Allah, bukan hakiki menurut makhluk, dan hanya Allah yang tahu maknanya apa yang disebut tangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak boleh gagal fokus seperti banyaknya orang ahli kalam, ahli teologi. Mereka berdebat dan salah fokus. Allah sedang berbicara kemuliaan Adam berbeda dengan malaikat, itu karena bab aku ciptakan dengan tanganku. Jangan fokus pada makna tangan, tapi fokuslah bahwa ini langsung disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keturunan Nabi Adam seperti kita ini, benarnya keturunan Nabi Adam apa keturunan kera? Kalau saya nggak mau dibilang keturunan kera,
Kita keturunan Nabi Allah Adam. Summa sawwahu, lalu tatkala itu air hina Allah kumpulkan, Allah kawinkan dengan sel telur, sawwahu, Allah sempurnakan itu air. Setelah sempurna, ada tubuhnya, ada jantungnya, ada parunya, ada semua alat vital dan semua anggota tubuh. Nafakha, dia menghembus fihi, pada tubuh. Coba cek, orang mati punya mata, punya jantung, tapi bisa bergerak nggak? Hidup nggak? Kenapa mereka tidak hidup? Karena hembusannya ditarik. Nafakha fihi min ruhi, Allah hembuskan padanya min ruhihi, dari ruhnya. Ini perbedaan Sayyidina Adam dan keturunan Nabi Adam. Kalau di surat Al-Hijr dan surat-surat yang lain, ada 2 surat ya. Kalau Nabi Adam min ruhi, dari rohku. Dan saya sudah sebutkan di pertemuan lalu, rohku artinya Ruhullah Ahmad. Namanya apa? Ahmad. Dan itu sama dengan Sayyidina Isa ya. Ketika menyebutkan ibunda beliau Maryam, dan dikatakan kami hembuskan padanya min ruhina, dari roh kami. Jadi ada perbedaan. Kalau kita min ruhihi, coba perhatikan, min ruh, ini kita, ini satu. Kalau Nabi Adam, ruhi, aku, ruhku. Kalau Nabi Isa, ruhina, pakai kami. Kalau ini pakai ya, aku. Sedangkan kita pakai ha, ruhihi. Untuk pertemuan ini saya tidak mau bahas rahasia ya dan na. Saya ingin membahas tentang rahasia ha. Ya. Coba kalau lagi sakit, teriaknya gimana Bapak Ibu? Atau gimana? Gimana kalau lagi teriak? Itu mah yang ono guguk itu. Kalau lagi sakit demam gimana? Gitu ya, benar gak? Nih perhatikan, ini jangan jorok, ente jorok aja, kawin cepat. Coba perhatikan, ini kita ngomong serius, ini ngomong tasawuf, bukan ngomong fikih. Kalau di fikih itu babuz zawaj, babun nikah, kitabun nikah, bab pernikahan ya. Ini bab akidah, bab tasawuf, mirip. Imam Sahal bin Abdullah Tustari, apa kata beliau? Jika engkau sakit, jangan bilang apalagi tadi, aduh, apalagi kalau yang yang suka nyablak, ngomong apa itu, kambing gitu, pas lagi kaget, itu namanya apa? Latah. Jangan latah. Imam Sahal bin Abdullah Tustari ini imam yang semasa dengan Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid, ini mereka hampir sama semua. Abad ketiga Hijriah, zaman salafus saleh. Jangan dikira tasawuf bukan dari zaman salaf, seperti yang diklaim orang-orang hari ini yang ngaku mereka lebih salaf daripada sufi. Apa kata Imam Sahal At-Tustari? Kalau kamu sakit, jangan katakan 2 huruf ya, 2 huruf, jangan pakai Sebutnya apa? Sebutnya pakai ha besar.
Serius bener ente. Jadi gimana bacanya? Ya. Oke, saya tulis nih. Kita kalau tulis, kalau Arabnya begini. Jangan ya, tapi yang pertama yang di atas. Yang ini ya. Kenapa? Karena alif dan ha itu sir daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakannya? Imam Sahal bin Abdullah Tustari. Dinukil oleh banyak imam, salah satunya muassis Tariqah Al-Kubrawiyah Sidi Maulai Abul Jannab Najmuddin Al-Kubra. Alif itu Allah Ahad, sedangkan ha huwa Allahu alladzi la ilaha illa hu. Maka coba rasakan kalau lagi sakit baca itu penyakitnya terasa ringan. Tapi kalau orang mengatakan aduh itu sakitnya tambah sakit, ini namanya ilmul huruf. Berkaitan dengan akhir zaman, kita kembali sedikit. Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmizi menyebutkan dalam Khatmul Aulia, apa kata beliau? Salah satu ilmu puncak para kekasih Allah, para wali. Jadi wali-wali yang tinggi, Abah Gurus Kumpul, Datuk Kelampayan, Datuk Hamid, Datuk Abulung, ya. Itu mereka itu di puncak-puncak kewalian. Apa salah satu ilmu yang mereka simpan di kolbunya? Ilmul huruf. Ilmu apa? Ilmu huruf. Maka coba cek video Abah Gurus Kumpul menjelaskan makna Muhammad, mim ha mim dal. Benar gak? Alif lam mim, alif apa, lam apa, mim apa. Dan itu bukan cocok logi. Itu satu ilmu yang umurnya setua Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quran di samping ada kalimat yang utuh menurut bahasa manusia, ada kalimat yang utuh menurut bahasa ruh, intinya manusia. Alif lam mim itu ayat-ayat rohani yang faham hanya ahli rohani. Abah Guru Sekumpul saya dengar dalam rekamannya pernah menjelaskan Ahmad. Apa makna Ahmad? Silakan dicek kembali. Kita buka karya-karya Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Qadasallahu sirrahu. Beliau juga menukil tentang rahasia alif, rahasia ba, rahasia nuqtah tahtal ba, titik di bawah ba. Jangan sembarangan. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim alifnya di depan ba? Padahal harusnya ditulis ba dulu baru alif. Semuanya berdasarkan ilmu huruf. Oleh karenanya kita baru sadar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah punya murid Abul Aswad Ad-Du'ali yang dikata banyak orang, beliau inilah penemu titik, syakal, huruf dan garis. Ternyata beliau belajar dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah yang mengajarkan ini, karena beliaulah babul ilm. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu, Alilah gerbangnya. Jangan bayangkan pintu kecil, ini gerbang. Maka orang yang tidak masuk melalui gerbang tidak akan mengerti rahasia daripada kota ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Maka saya sampaikan satu khasais Ahlul Bait yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua tariqah mazhab yang tidak melalui jalur Ahlul Bait indarasat,
wa halakat, pasti binasa, pasti hancur. Makanya Sayyidina Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, mazhab pertama yang paling kuat, sebelumnya sudah ada tapi tidak kuat. Apa kata beliau? Laula Ja'far bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ya, laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukan karena guruku Ja'far, zuriat Sayyidina Ali, cicit Sayyidina Nabi SAW, halaka Nu'man bin Thabit. Ini si Nu'man Abu Hanifah pasti sudah binasa, pasti takjub dengan ilmunya, pasti sombong dengan kepintarannya. Itu perkataan seorang imam. Imam yang kita sebut hari ini Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi apa ilmu yang mereka punya? Ilmu huruf. Nah, ini oleh-oleh, ini nggak perlu diijazahkan ya. Tapi dalam thariqat Samman ini diijazahkan memang. Maka dalam thariqat Samman zikir mutlak, zikir anfas. Ada zikir lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, zikir anfas. Ada zikir qalbu, Allah 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 Allah, zikir ruh, ya, zikir sir. Ada zikir nafas, dia tidak dapat diteropong siapapun, tidak bisa diteropong oleh syaitan, oleh malaikat. Malaikat gak tahu kalau orang ini sedang berzikir. Itu zikirnya zikir apa? Zikir anfas, yang bunyinya bunyi nafas. Coba kalau nafas yang kenceng, itu kalau ditulis bukan itu kemudian bukan, itu terlalu polos dalam itu. Itu huruf yang keluar dari nafas, ya. Kenapa nggak boleh pakai kha? Ya. Karena kha, coba kha keluarnya di mana? Ya, kha, beda ya. Itu keluar, dia keluar, habis suara kita kalau pakai kha. Nafas kita habis. Kalau ha, ada nafas yang ditahan, yang seakan-akan dia membulat di dalam diri. Kata Syekh Imam Najmuddin Al-Kubra, kha itu huruf yang matrud, yang dibuang, huruf-huruf api, huruf-huruf yang dibuang, huruf-huruf panas. Sedangkan ha itu huruf cahaya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ngaji huruf pasti pusing. Oke. Itu tentang manusia. Jadi kita ada dua unsur. Apa aja unsur kita? Satu, tanah atau air. Yang kedua, avatar, bro. Kita ini ada unsur zahir, unsur jisim benda, ada unsur yang tidak zahir, unsur batin, yaitu ruh. Dan disebut ruhihi, rohnya, bukan zatnya. Perhatikan, bukan. Ini yang mengartikan zatnya, zikirnya sudah berubah. Zat aku, zat Allah. Sejak kapan zat pian jadi zat Allah? Ya, sejak kapan pian jadi Tuhan? Avatar itu bukan Imam Mahdi ya. Itu imajinasi orang tentang juru selamat di akhir zaman. Ya. Tapi asik, hiburan, mas, seru-seru aja nontonnya, tonton aja ya. Oke. Unsur yang ruh ini tidak dicipta. Ini tolong diingat. Ahli kalam ngotot mengatakan ini dicipta.
Sedangkan ulama sufi dan manhaj ahlus sunnah, kita itu 3, Asy'ariyah, lalu mazhab yang 4 Syafi'i dan lain-lain. Yang ketiga thariqat Imam Junaid, manhaj Imam Junaid. Saya dengar di Banjar masih ada thariqat Junaidiyah. Itu thariqat riyadhahnya. Yang saya maksud adalah manhaj kerohaniannya. Manhaj ahlus sunnah kita, tasawufnya tasawuf Imam Junaid. Bukan sekedar wiridan Imam Junaid, bukan riyadhah mujahadah Imam Junaid semata, tapi ini kemakrifatan Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Nih perhatikan, ini kalam Imam Junaid yang kemudian dinukil dengan pas oleh Imam Najmuddin Al-Kubra. Yang tidak sepakat silakan tentang Imam Najmuddin Al-Kubra, silakan tentang Imam Junaid. Apa kata beliau? Ruh itu laisa biqadim wala bimakhluqin, la qadim wala makhluk. Dia tidak qadim, karena yang qadim hanya Allah, tapi dia juga tidak makhluk, dia tidak dicipta, karena dicipta itu benda. Paham toh? Jadi saya menyampaikan ini bukan buatan kita. Ini dari Quran. Allah menyebut bahwa manusia dicipta dari tanah, tidak disebut ruhnya dicipta, tidak. Nggak ada satu ayat. Coba sebutkan satu ayat yang mengatakan bahwa ruh dicipta. Tidak ada. Maka jika ada kitab yang mengatakan Allah khalaqar ruh, khalaqal arwah, itu bermakna nafs, jiwa, bukan bermakna ruh yang dimaksud dalam kitab ini, dalam kitab Imam Najmuddin dan kitab-kitab imam yang lain. Nah, ini baru nyambung nanti dengan keabadian. Ini udah jam berapa ini? Mau kenal jalan keabadian, baru nanti bisa jadi abadi. Kalau enggak, abadi disiksa, bukan abadi dalam keabadian rahmatullah. Siapa yang tidak tahu jalan pulang, bagaimana dia menjawab panggilan Allah? Ya, apa panggilan Allah Ta'ala? Ini panggilan Allah. Pasti hafal. Ini surat apa? Surat Al-Fajr, ayat 28 sampai 30. Allah ngundang jalan pulang, yang menjadi spirit judulnya kajian favoritnya Paman Birin dan semua muhibinnya. Mulai dari ayat 27 kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pasti sudah hafal. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Sudah tenang belum? Belum. Orang itu tenang kalau dia kenal dirinya. Orang kalau kenal dirinya, dia tahu mana yang membahagiakan dirinya, mana yang menyengsarakan dirinya. Maka dia mengambil yang menyenangkan, yang membahagiakan dirinya. Disitulah dia tenang. Dan disebutkan bahwa diri kita itu yang paling inti adalah qalbu. Dan dalam surat Ar-Ra'd dikatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu jadi bahagia, kalbu jadi tenang. Maka jiwa yang tenang boleh diartikan, wahai jiwa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya hanya bahagia dengan mengenal dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundang, diberi undangan. Udah sampai belum undangannya? Serius, kalau diundang paman datang ya, diundang teman, diundang mantan, belum punya ya, kasihan dulu.
irji'i. Ini undangan, ini undangan rohani. Irji'i, pulanglah engkau wahai jiwa yang tenang, ila rabbik, ke sisi Tuhanmu. Maka disebut hadrah rububiyah, hadirat Allah, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ala ma khalallahu batila, hadis sahih Bukhari, ungkapan yang dibaca Nabi, selain Allah batil, binasa. Maka kalau kembali kepada Allah, orang itu tidak binasa. Itulah kenapa disebutkan di Quran, orang-orang yang terbunuh di dalam jihad, jihad yang benar, bukan yang jahat, bukan yang bunuh-bunuh orang tanpa alasan, yang syar'i. Mereka ahya'un inda rabbihim yurzakun, mereka hidup di sisi Allah. Kalau hidup di sisi Allah, ini disebut hidup abadi. Dalam hadis yang sahih dikatakan, Allah berulang kali melirik arwah syuhada. Ini para syuhada, para pejuang, hari ini ruhnya sudah di surga. Dan dia seperti burung, bahkan di paruh burung, kemanapun dia pergi boleh. Dia boleh pergi ke Arash, dia boleh ke langit, dia boleh ke Mekah, boleh ke Banjar, boleh ke Kiram, boleh ke alam roh, boleh kemanapun. Itu sebabnya para aulia dan syuhada, jika dimimpikan, mimpinya benar, apalagi para nabi. Allah bertanya kepada mereka, wahai arwah syuhada, ini baru syuhada, belum lagi para wali, apa yang mau kalian minta dari kenikmatanku? Apa jawaban mereka? Cukup ya Allah. Allah tanya lagi, setelah beberapa saat ditanya lagi, wahai arwah syuhada, apa yang kalian mau lagi dari kenikmatan yang aku sediakan? Jawaban mereka, cukup ya Allah, fasilitas bisa kemanapun, ini sudah cukup. Yang ketiga, setelah beberapa masa, Allah tanya lagi, hei arwah syuhada, apa yang kalian mau? Tahu apa jawaban mereka? Ya Rabb, jika engkau izin, kami ini mati, gugur di medan juang, tubuh kami hancur tapi ruh kami abadi. Izinkan ruh kami dihidupkan kembali, diberi tubuh lagi, membersamai perjuangan setelah kami mati. Kalau kami mati lagi, hidupkan lagi, mati, hidupkan lagi. Itu yang disebut hidup abadi. Masih ingat kisah Isra dan Mi'raj? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamurru bi qabri Musa, melewati kuburan Sayyidina Musa, dan beliau mengatakan, ra'aitu Musa yusalli fi qabri, aku melihat Sayyidina Musa salat di dalam kuburnya. Halo para jomblo. Waduh, jomblonya banyak bener. Salat subuh itu berat gak? Salat tahajud berat gak? Salat tarawih 20 rakaat berat gak? Berat itu bahasa Arabnya taklif, kulfah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberatkan satu jiwa, seorang jiwa, kecuali semampunya. Kenapa sholat subuh qiyamul lail berat? Karena kita masih mengedepankan nafs, aku, jiwa yang terikat dengan alam tubuh, alam materi, alam ngantuk. Kalau puasa berat, alam makan. Kalau jomblo berat, alam cinta. Maka Imam, lagi-lagi kembali ke Imam Najmuddin Kubra, beliau ini punya kalimat yang aneh, guru. Ini terjemahannya kalau salah tolong diperbaiki.
Habib. Jadi beliau ditanya, hal yusqat at-taklif an kibaril awliya. Ini pertanyaan, apakah wali-wali besar taklif gugur dari mereka? Kalau ahli kalam, ahli usul fikih jawab, la, wa man qala bihi faqad tazandaq. Tidak, siapa yang mengatakan para wali-wali besar tidak lagi kena beban sholat, kena beban puasa, zindik, fasik, sesat. Tapi apa jawaban Syekh Najmuddin Al-Kubra? Naam, iya, li'anna al-awliya la yatakallafuna fi salatihim, fi ibadatihim. Betul, para wali itu tidak lagi terbebani dalam sholat mereka. Mereka sholat dengan penuh cinta. Jawabannya di luar persangkaan kita, Habib, guru. Jomblo, kalian nih nge-like seseorang, jatuh cinta sama dia, nembak dia, belum diterima. Belum terima nih ya. Tiba-tiba suatu kali negeri Banua kena hujan, petirnya Masya Allah. Sang doi tiba-tiba WA, Bang, Tian di mana? Bisa jemput ulun. Ulun terperangkap kena hujan. Duh, kayaknya pada ngayal semua nih. Dasar kurang laku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti kalian datang, walaupun kena hujan seperti pahlawan dalam film-film Cina. Jangankan hujan, petir pun aku makan. Datang ke situ. Kenapa? Kenapa? Kalau kita mau pergi ke masjid pun hujan dikit, ngambil rukhsah lah. Kan aku mazhab Syafi'i, tidak wajib sholat di masjid berjamaah. Tapi giliran diminta oleh orang yang kita suka, padahal dia cuma memanfaatkan. Sedih kali. Langsung datang. Langsung datang. Kenapa langsung datang padahal hujan, petir, banjir mungkin? Karena taklif beban itu sudah yaskut anhu, sudah gugur darinya karena dia cinta. Dan orang cinta itu fana pada yang dicintainya. Oleh karenanya al-ma'rifatu fana'un, al-ma'rifatu mahabbatun, wal mahabbatu la tasihhu hatta tafni fi mahbubati. Ma'rifat itu mesti dengan cinta. Cinta itu tidak sah sampai kita karam, fana, binasa, berkorban pada orang yang kita cintai. Apalagi zatullah yang sangat kita cinta. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cinta. Saya dengar-dengar tadi apa, Paman? Bunda mau maju? Kalau nggak cinta sama rakyat nggak usah maju. Tapi kalau cinta, kami doakan semoga Allah restu. Kalau cinta dia berkorban, berarti nanti nggak boleh baperan dibully orang, nggak boleh stres dikritik orang, tidak boleh hitung-hitung apa yang sudah dibuat. Ciri-ciri amal diterima, kata Imam Nutaillah As-Sakandari dalam Hikam, lam yashhad amalah bal nasiyah. Kira-kira begitu. Dia nggak nyaksiin, dia tidak melihat dia telah berbuat, bahkan dia lupa atas karya-karyanya. Saking banyaknya yang dia buat, dia lupa. Lalu kenapa ada orang suka nyebut-nyebut jasanya? Karena jasa dia sedikit, jadi itu diulang-ulang terus ya. Kalau orang banyak jasanya, dia lupa apa aja jasa dia. Kembali ke ayatnya.
Innalillahi. Kasihan dulu. Irji'i, kamu diundang ke hadirat Rabbmu. Kamu diundang pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang abadi hanya Allah. Maka orang yang diundang kembali kepada Allah, dia diundang kepada keabadian. Lalu apa torikot supaya pulang? Ada dua torikohnya. Satu, bukan innalillah. Ini bocil nih semangat kali nih. Tapi ente betul, innalillah itu isi dari kalimat ini. Ente sahih. Radiyatan mardiyah. Satu, radiyah. Apa arti ridha? Radiyah, dia meridhoi dirinya, dia menerima dirinya. Karena dia sudah kenal dirinya, dia terima dirinya. Halo, yang malam hari ini hadir, ini bukan untuk para jomblo aja. Sudah terima belum takdirnya hari ini? Sudah ridho belum dengan kejadian masa-masa takdir-takdir yang sudah dilalui beberapa waktu ini? Apalagi yang nyalek gak lolos, ya, udah terima belum kondisinya? Atau ingin dipromosiin di pekerjaannya tapi tidak dipromosikan? Atau yang punya usaha, usahanya kayaknya sudah sempurna tapi ternyata gagal di tengah jalan? Atau yang sedang membangun bahtera rumah tangga tapi juga goyang di tengah jalan? Apapun itu, sudah ridho belum dengan perjalanan hidupnya? Orang kalau belum kenal hakikat dirinya, bahwa dirinya terdiri dari yang zahir dan batin, bahwa yang batin ini langsung berkait dengan Allah yang maha batin, dia tidak akan pernah ridho. Orang ridho, ini jawaban Imam Junaid, istiwa'ul mur wal hul. Pengalaman pahit, pengalaman manis rasanya sama. Udah begitu belum? Kalau ikhlas, dipuji, dibully sama. Itu ikhlas. Kalau ridho apa tadi? Pengalaman pahit, pengalaman manis rasanya sama. Sudah begitu belum? Sama karena dia memandangnya dengan pandangan Allah, bukan memandang dengan pandangan diri. Jadi jamaah yang bukan Allah, kenapa kita ini sengsara? Kenapa kita suka ngeluh? Karena kita memandang sesuatu dengan mata yang picik ini, tidak memandangnya dengan mata pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah ridho kepada dirinya, mardiyah, Allah ridho kepadanya. Kalau seseorang diridhoi oleh kekasihnya, apapun yang dia mau, dimaui oleh kekasihnya. Apapun yang dia buat, dimaklumi oleh kekasihnya. Ini bagian terakhir mau saya sampaikan. Sebenarnya ayatnya masih banyak, tapi ayat ini sudah setengah 12. Kalau kita punya anak kecil atau punya kekasih salah, kayak kalian yang jomblo-jomblo yang masih kecil ini ya, kalau kalian salah, itu orang tua gak bakal bunuh kalian kecuali orang tuanya gila. Sesalah apapun anak itu tidak akan dimurkai dan dilaknat selaknat-laknatnya. Kenapa? Orang tua sayang kepada anak, maka karena dia sayang dia ridho. Kenapa dia sayang? Karena dia kenal ini anakku. Coba anak orang lain ridho nggak? Ada tiba-tiba kerikil ngenain kepala kita, kita marah-marah, ternyata dari balik bunga taman yang lempar anak kita sendiri. Marah nggak? Mau marah anak sendiri. Kenapa tidak marah? Karena saya kenal itu anak saya dan saya sayang kepadanya. Apapun yang dilakukannya kita ridho. Jadi kalau ridho, kita memaafkan diri dan memaafkan takdir yang ada dalam diri. Coba mulai terima apa yang terjadi pada diri kita.
Maka barulah Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah banyak cara mencintai Allah. Ambillah salah satu jalan mereka, itu yang disebut thariqah. Ambil salah satu jalan para sufi. Wadkhuli jannati, kalau kalian masuk kepada hambaku, di saat itu kalian masuk ke surgaku. Nabi SAW mengatakan, jika engkau melewati teman-teman surga, maka petiklah. Apa itu wahai baginda? Itulah taman-taman hamba-hamba yang berzikir kepadaku, teman-taman ahli zikir. Maka masuk kepada hamba-hamba Allah berarti masuk ke taman surga. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah wa tabi'in wa al-a'imma al-arba'ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal Hanbali wa imamain al-azimain Abi al-Hasan al-Ash'ari bi Mansur al-Maturidi wa imamain إمامي الطائفة سيدي أبي يزيد البسطامي والجنيد البغدادي وأئمة الأربعة من الصوفية سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني كتب رباني وأبي الحسن الشاذلي الغوثي محمد بهاء الدين شاه نقشبندي سيدي أحمد تجاني والسماني والشطاري والإدرسي وغيرهم وسيدنا المهدي خليفة الله وجنوده وجيوشه. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Ikuti. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.